Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya jemput Bu Sasha sama keluarganya 4 orang, termasuk yang kameramen. Nah, jadi saya mau bertanya nih bagaimana pengalaman beliau di airport. Dan sebelum kesini juga beliau agak takut ya, suami beliau juga sama istri, karena informasi yang menakutkan, sehingga beliau itu sempat tapi positifnya sama kita, kalau kita pergi pulang di airport ya kita pulang aja seperti ini. Saya tanya langsung dan beliau bisa kenalkan diri. Kenalkan diri dulu, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Bu Sasa. Jadi pengalaman saya sesampai di airport tadi kan ngantri ya jam 8 pagi dan ada 3 officer. Kita udah deg-degan nih karena kita sering nonton ya, sering lihat di media sosial katanya kalau misalnya ada salah-salah sedikit kita langsung dipulangin. Ternyata tadi setelah kita langsung interviewnya nggak banyak tanya, cuman officernya kan bule ya, cewek. Dia nanya, apakah kamu kesini liburan? Saya jawab iya gitu kan. Terus sekeluarga iya. Terus habis itu bawa duit berapa? 2.000 US dan 2 kartu kredit. Suami juga. Oh jadi masih ya. Terus habis itu dia tanya, berapa hari di sini? Oh 2 weeks. Saya bilang 2 Bahasa Inggris semua lah ya? Iya, bahasa Inggris semua. Luar biasa. Luar biasa. Terus Saya 2 weeks. Habis itu ya udah langsung dia cap paspor saya. Next, dia panggil anak saya, langsung foto, dia cap juga, suami juga, gampang aja. Makanya kita astagfirullah, ternyata nggak semenakutkan yang kita dengar di media sosial. Lewat, terus gitu, yes, oke, go. Malah kita disuruh pergi, kita masih berdiri nih, bingung. Oh gitu. Kalau Bapak gimana pengalaman? Bapak juga ditanya kan tadi? Iya. Kenapa? Pengalaman saya ya, saya berpikirnya gini, kenapa bayangan itu lebih besar daripada aslinya? Itu yang membuat orang takut akan berbuat sesuatu yang saat ini kita belum tahu ke depannya seperti apa. Jadi ketika kita udah yakin pada diri kita, apalagi ada bantuan dari abang sendiri, informasi dari abang sendiri, jadi kami pun yakin yang awalnya gelap. Awalnya saya terus terang sangat berat meninggalkan kondisi yang ada di Indonesia dengan berbagai resiko yang saya terus hadapi lah. Cuman dengan keyakinan istri, keyakinan ke saya juga, dan informasi-informasi yang kita ambil dari berbagai media, terutama dari abang pun juga, kami merasa terbuka pikiran. Awalnya sama sekali nggak terbuka, sama sekali ngurus visa itu seperti apa, bikin apa, isi dan segala macam saya nggak tahu. Terus terang Ini bisa dari tim saya ya. Ya. Betul. Berapa kisahnya nanti saya tanya ya. Betul. Jadi semua itu dorongan awalnya dari istri, Pak. Saya nggak berpikir bekerja luar istri itu ya. luar biasa ini perjuangannya. Terima kasih Mama. Baik deh. Jangan sampai disakiti Pak. Iya. Enggak, tetap saja. Enggak. The best. Jadi ya berkat kegigihan istri, saya pun juga harus support. Jadi apapun kita udah diskusikan, apapun resikonya kita tetap hadapi. Tapi selagi ada kemauan ya pasti itu ada jalan. Jadi untuk mungkin teman-teman atau apa yang ingin menempuh kehidupan atau perubahan kehidupan, ya harus berani melangkah. Jangan takut. Dan jangan melihat bayangan itu, karena pasti bayangan di mana-mana akan lebih besar dibanding di sini. Bayangan itu gelap ya. Ya, bayangan itu Tidak benar. ada bayangan putih ya. Gitu, Pak. Oke, nah selama kemarin ini berapa kali pengurusan visa? Ini apakah pertama belum? Ini lewat Kementerian Ngomong, dan berapa sih biaya yang dikeluarin untuk Kementerian Ngomong untuk visa ya? Karena sampai tahu sendiri kami pernah dengar, karena Kementerian Ngomong itu informasinya dan visa itu sebelum kita bahkan lebih. Nah ini bisa kita sampaikan langsung. Oke, jadi pertama-tama saya nggak di-endorse ya. Saya nggak kenal Bang Raden, dan saya nggak kenal juga sama yang ada di TikTok atau di mana-mana. Jadi saya pure mencari informasi itu sendiri. Saya dengar ini, saya bandingin, saya dengar ini, jadi saya tidak terpengaruh sama apapun. Nah, sebelumnya saya
sebelum tahunnya bukan dari Bang Raden, ada lagi channel lain. Tapi setelah itu saya dengar-dengar, oh enggak. Nah pas dengar Bang Raden, saya tanya langsung, ini saya mau bikin visa berapa biayanya? Nah dia bilang, oh 1 juta, itu biaya fee untuk agen. Dan untuk biaya pembayaran visanya 3 juta, waktu saya itu 3,50 itu kita transfer langsung ke bank ke banknya, saya kan pakai BRI ya. Jadi CIMB ya berarti ya. BRI virtual account, virtual account BRI. Jadi saya dikasih virtual accountnya, jadi saya transfer dan bayar agennya pun juga DP doang dulu, DP 50%. Nanti setelah selesai udah dapat jadwal wawancara, baru sisanya bayar lagi. Itu aja. Jadi nggak ada yang seperti orang-orang bilang bayar 10 juta, 3 juta, nggak ada. Serius, cuma 1 juta. Mantap. Terus pengalamannya interview waktu di Indonesia gimana sih? Dan agennya itu juga enak banget, kita bisa konsultasi, kita dikasih briefing sebelum interview, kita diajarin oh ini, terus di S160 kita itu di print, dikirim ke email, jadi bisa kita pelajari, dikasih tahu cara-cara trik-triknya. Pokoknya ya kayak gitu, sebelum interview itu kita di briefing lagi 2-3 kali. Pengalamannya itu ya itu sesuai dengan yang diajarkan sama agen. Pertanyaan-pertanyaan, dibaca doa-doa apa yang dibaca, penampilan, terus habis itu cara ngomongnya, terus biar pede gitu loh. Ya, kayak gitu, benar. Kita sekali interview langsung blended. Ya. Semua keluarga ya 4 orang. Ya? Alhamdulillah. 4 orang ya. Oke, terus bagaimana bisa yakin dari Raden Lombok karena saya pernah dengar sebelumnya Raden Lombok itu kayak gimana? Ada isu yang substansial mengenai Raden Lombok dan teman-teman yang salah paham. Saya itu kalau misalnya bukan gampang percaya ya dengar ini dengar itu, tapi saya juga lihat-lihat dulu, oh ini, tapi saya lihat dulu, oh ini ada jeleknya begini. Nah pas Bang Raden juga banyak sih, cuman saya lihat banyak juga baiknya, yang jeleknya juga banyak. Nah tapi nggak tahu kenapa saya feeling. Nah dari awal, iya dari awal saya biarin lah, coba dulu kalau memang dia jahat atau memang penipu, dalam berarti mungkin tidak rezeki ya. Makanya saya itu udah feeling dari awal tuh, udah banyak sih sebenarnya Bang yang nawarin, oh kerja di sini yuk sama dia, tapi enggak lah, kita ambil Bang Raden aja itu aja. Berita apa aja yang didengar kata Raden Lombok sehingga sampai kita tersenyumnya? Banyak ya katanya, oh Raden itu penipu dulu di mana, sebelum di Amerika, di mana, di Makau dia ngelariin uang lagi di Bali, di Lombok dulu juga kan ada punya agen, tapi habis itu duit orang dilariin gak diterima, ya pokoknya banyak ceritanya. Iya. Dari mana baru saya dengar? Itu banyak saya dengar di TikTok ada komen-komen, oh iya itu yang orang-orang yang kayak gitu mungkin buzzer atau apa. Terus ada juga yang bilang yang di TikTok yang katanya kalau sama dia itu padahal dia pakai taskera bayaran, padahal enggak kan yang di grup itu bener-bener gratis. Ada tadi ya informasi saya juga kan dari di suasana Pak langsung Nah itu gratis di grup Raden Lombok pun gratis. Jadi buat teman-teman, ada sih Bang, masih ada teman saya yang satu keluarga itu mau gratis, dia bilang ya udah coba buka dulu sama Raden, kalau misalnya sukses atau apa saya juga bisa sama Raden gitu. Ya karena itu, karena mereka dengar cerita tentang itu gitu. Terus tapi kalau suami ikut istri aja ya, gimana udah biasa ya. Bagaimana bisa ini juga Bapak untuk bisa berpikir sampai ke California? Ya awalnya memang kondisi pertama namanya kesini mau merubah kondisi ekonomi ya, terus terang ya. Jadi awalnya ya kita mikir, istri sering kita ajak ngobrol gitu, kita udah puluhan tahun bekerja ya sebagai ya istilahnya kerja bukan biasa lah, udah startup manajerial, tapi kondisinya masih seperti ini aja. Berarti kan ada sesuatu yang salah untuk kita terus-terusan seperti itu. Makanya kita putusin sering lihat YouTube, dan awalnya nggak ke Amerika Bang, malah saya awalnya Australia. Jadi saya apply lewat online, tapi refuse. Jadi tapi dapatnya lebih baik. Iya. Dapatnya malah justru lebih baik, dan nggak ada, ya syukur alhamdulillah mungkin itu udah jalannya. Nggak ada sama sekali kesulitan yang ini bukan merupakan sombongan ya, mulus sekali, dan
nggak ada satupun yang dibilang oh gini nggak ada. Ya itu nggak tahu ya, itu emang jalannya Allah atau emang kondisi realnya seperti itu yang kita alami ya. Kita alhamdulillah dari mulai pengurusan visa sampai interview sampai jalan ke bandara pun alhamdulillah nggak ada yang seribet yang cerita-cerita orang. Jadi intinya apa yang harus kita persiapkan ya persiapkan, apa yang nggak ada nggak usah dipikirin, itu aja sih. Jalan aja yang penting. Pokoknya misalnya siapa Robin nah, Robin itu menginstruksikan apa ya kita ikutin aja karena kita memerlukan ilmunya dia kan. Benar. Bahkan saking tanggung jawabnya Bang, H-1 malam-malam nih saya pas sama anak saya ditelepon, di briefing, role play, Iya, tata cara harus apa interview seperti apa di role play sebegitunya loh. Padahal cuma uang berapa sih? Memang itu saya buat SOP-nya. Jadi saya tingkatkan pelayanan servis itu sama. Itu saya tegaskan mereka gitu. Meskipun kita dapat uang sedikit, tapi setidaknya orang puas. Betul. Jadi saya juga kaget kok malam-malam role play apaan? Interview. Iya. Itu harus. Kadang-kadang Kadang-kadang kita paling interview apa sih? Paling gitu-gitu. Masa saya nggak bisa gitu kan? Dengan kesombongan saya ya. kita tuh peduli. Iya, betul. Kita pedulinya gitu. Akhirnya saya juga berarti saya belum ada apa-apanya untuk ilmu bidang ini ya. Jadi banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari mentor saya yang ada di itu. Jadi dia komunikatif, segala sesuatunya dia ngejelasinnya bukan. Jadi bukan karena sampai suaranya tapi ya kayaknya ini mati. Oke, kita mati saya terus. Jadi apa yang kita tanyakan itu bukan langsung dijawab itu jawabannya, tapi dijabarin. Misalnya saya tanya ini, dia jawaban dari awal sampai akhir sehingga kita ngerti apa yang dia maksud gitu. Oke, mungkin ada statement terakhir. Ini mati. Mungkin ada statement untuk teman-teman ya. Oke, kalau buat saya ya, jika punya mimpi, jika punya keinginan, jangan sampai mimpi dan keinginan itu digagalkan oleh apapun. Dan buat teman-teman yang sedang bikin visa atau yang sudah punya visa, semangat, jangan takut-takut. Kalau memang pengen berangkat, langsung berangkat. Nggak usah dengerin apa omongan orang. Siap. Ya. Bapak apa statement terakhir? Statement saya, kalau punya mimpi segeralah bangun. Ketika Anda nggak bangun, mimpi itu nggak akan tercapai. Iya. Luar biasa. Oh ya, kalau saya statementnya memang ya, yang kalau mau sukses orang-orang yang mengerti ya. Kalau mendengar sini sana sini itu nggak jelas. Jadi kenalin dulu orang lain. Saya tidak pernah, kalau saya pribadi itu tidak pernah istilahnya mengklarifikasi ya tentang oh ini saya oh ini itu ya. Yang lihat itu teman-teman sendiri dan waktu ya. Kalau omongan itu memang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya mati nih. Masih di